Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Meisya. Di video kali ini, Ibu akan memberikan pembelajaran tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku pada pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui bimbingan guru. 1. Siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. 2. Siswa dapat menyunting teks. 3. Siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. 4. Siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan sekolah. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Ayo berdiskusi. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di samping ini? Coba perhatikan gambarnya ya. Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Nah, sekarang coba kamu membuat sebuah pertanyaan dan jawaban sendiri dari gambar ini ya. Tata tertib di perpustakaan sekolah. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih tata tertib yang ada di perpustakaan sekolah. Yang pertama, siswa wajib mengisi buku daftar pengunjung perpustakaan. Jadi, pertama kali kamu datang ke perpustakaan itu harus mengisi dulu buku daftar pengunjung perpustakaan. Kemudian yang kedua, dilarang membuat kegaduhan atau keributan atau berisik di dalam perpustakaan. Jadi, di dalam perpustakaan itu isinya adalah orang-orang yang sedang membaca buku. Jadi, kamu tidak boleh membuat keributan atau berisik di dalam perpustakaan karena bisa mengganggu temanmu yang lain. Yang ketiga, setelah membaca, kembalikan buku pada tempatnya. Nah, setelah kamu membaca buku, baik buku perpustakaan atau buku yang kamu bawa dari rumah, misalnya kamu ingin membaca di perpustakaan, boleh. Tapi, kalau kamu meminjam buku yang ada di perpustakaan, kembalikan lagi di tempatnya. Yang keempat, wajib mengisi buku daftar peminjaman buku jika ingin meminjam buku. Nah, kamu jika ingin meminjam buku perpustakaan, wajib mengisi buku daftar peminjaman buku. Jadi, kamu nanti datangi petugas perpustakaan, seperti itu. Nah, sekarang ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Nah, ini ya nak, seperti ini. Jadi kamu ceritakan pengalamanmu ketika kamu datang ke perpustakaan sekolah atau kamu pernah ke perpustakaan manapun, boleh ceritakan saja. Oke, di sini ada teks bacaan dengan tulisan huruf tegak bersambung. Yuk kita baca dulu.
Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Oke, dari cerita di sini, kira-kira mengobrol saat orang lain sedang bercerita, apakah sikap yang baik atau buruk ya nak? Yang pasti tentunya ini adalah sikap yang kurang baik atau tidak baik ya. Jadi jika kamu ingin dihormati oleh orang lain, maka kamu harus menghormati dulu orang lain, seperti itu. Nah, jika ada teman kamu nih yang berlaku tidak baik, harus diingatkan juga bahwa perilaku tersebut adalah tidak baik. Nah, di sini terdapat beberapa nama orang pada bacaan di samping. Siapa sajakah nama dalam cerita di samping? Nah, kamu tuliskan di sini 1 sampai 5. Siapa saja orang yang ada dalam cerita tadi yang Ibu sudah bacakan. Nah, di sini Ibu akan contohkan, yaitu nomor 1 Lani. Kemudian nomor 2, 3, 4, dan 5 silahkan isi sendiri ya nak. Nah, selain digunakan pada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Sudah dijelaskan ya kemarin-kemarin sama Ibu. Selanjutnya, nah kita akan berlatih. Di sini ada bacalah kalimat-kalimat berikut. Lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Coba di sini ada kalimat nomor 1 sampai 5, ada nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Kita periksa dulu nih, nomor 1. Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Coba lihat huruf L-nya dan D-nya. Di sini sudah tepat atau belum ya? Ya, jawabannya sudah tepat. Oke, lanjut nomor 2. Pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Nah, di sini ada nama orang tadi, Udin. Coba lihat huruf U-nya. Ini U kecil atau huruf kapital ya? Ya, ini adalah huruf kecil, jadi harus dilingkari. Seperti itu ya, nak. Kemudian nomor 3. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Nah, di sini ada Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Coba lihat Dayu dan Lani. Huruf awalnya D, D-nya tapi D kecil. Terus Lani juga, L-nya L kecil. Berarti D dan L harus dilingkari. Yang keempat, Beni bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Beni bersama dengan Udin. Nah, Udin kan nama orang, tapi di sini U-nya kecil, harusnya U-nya besar. Jadi dilingkari juga ya di sini. Yang kelima, Ibu Tati menulis di papan tulis. Nah, Ibu Tati. Tati itu nama orang ya, nak. Jadi T-nya harus huruf besar, tapi di sini huruf kecil, berarti dilingkari juga. Seperti itu ya. Nah, sekarang ada poin B. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya. Ini adalah contoh kalimat yang belum efektif. Artinya kalimatnya masih acak-acakan. Nah, di sini ada kalimat membaca, Susi, cerita, buku. Kira-kira nyambung gak ya kalimatnya? Ya, tentunya belum nyambung. Jadi kita susun terlebih dahulu. Nah, sekarang menjadi Susi membaca buku cerita.
Nyambung ya kalimatnya. Jangan lupa juga menggunakan huruf tegak bersambung dan diakhiri oleh tanda titik. Sekarang di sini ada latihan 1 sampai 5. Nah, di sini 1 sampai 5 ini kalimatnya belum efektif. Jadi harus kamu susun dulu semuanya ya. Nah, caranya gimana, Bu? Caranya begini. Kita baca dulu nomor 1 ya. Ibu mengerjakan Lani PR membantu. Nah, ini kan masih belum nyambung ya, Nak. Jadi, kalau ibu cara mengerjakannya begini. Kita cari nomor 1. Nah, nomor satunya ibu. Ibu. Kemudian nomor 2-nya yang mana ya? Nah, yang ini nomor 2-nya. Ibu membantu. Kemudian nomor 3-nya Lani. Nomor 4-nya mengerjakan. Dan nomor 5-nya yang terakhir PR. Jadi, seperti ini. Nah, ibu membantu Lani mengerjakan PR. Jangan lupa huruf awal nih, huruf di awal kalimat dan nama orang harus huruf besar. Jangan lupa ditambah tanda titik ya. Sekian dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa diklik tombol subscribe, klik tanda lonceng, kemudian like dan komen di bawah. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.